Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri bernama Hilda Maria Ulfa dengan nomor NIM 21211843. Lalu dengan teman saya Dwi Linda Saputri di nomor NIM 21211789. Lalu dengan Puji Sri Wahyuni dengan nomor NIM 21211841. Di sini dengan dosen mata kuliah kami bernama Bapak Andika Wahyudiono dengan materi yang akan kami angkat yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perkenalkan, nama saya Hilda Maria Ulfa dengan nomor NIM 21211843. Nah, saya di sini akan menerangkan tentang pengertian umum pajak. Jadi, ada beberapa pengertian mengenai pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Leroy Beaulieu dari Prancis, dia mengatakan merupakan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk untuk menutup belanja negara. Lalu menurut Profesor R. Sumintro, dia mengartikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksa, dalam tanda kurung dipaksa, dengan tidak mendapat jasa timba yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Soemitro SH mengartikan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Dari setiap pengertian pajak yang dikemukakan oleh pakar hukum dapat kesamaan ciri-ciri umum yang melekat, yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, jasa timbal balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung, pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan, pajak dapat dipaksakan dan bersifat yuridis. Setiap pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nasional Indonesia. Pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Di samping itu masih ada dua ketentuan yang mengatur pemungutan pajak pada pasal 16 dan pasal 17 Initial Contability Code. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya bernama Puji Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Puji Sri Wahyuni, NIM 21211841. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perpajakan diatur dalam undang-undang. Undang-undang perpajakan dapat mengalami perubahan sehingga menimbulkan munculnya istilah-istilah baru. Pengukuhan pengusaha kena pajak sangat diperlukan karena dapat digunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak itu sendiri dan sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN BM. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah digunakan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya.
berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan barang-barang tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau lain. Nama saya Dwi Linda Saputri dengan NIM 212111789. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SPP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SPP. Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pembayaran dan penyetoran PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai, dan PBB. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan di kantor pos, bank badan usaha milik negara, bank badan usaha milik daerah, tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kewajiban pajak setiap warga negara sudah tertuang dalam UU PPh. Hanya warga negara yang memiliki penghasilan di atas 60 juta per tahun yang wajib membayar pajak. Itulah fakta tentang kewajiban membayar pajak dan penggunaan NIK untuk perpajakan. Batas waktu penyampaian SPT paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak. Materi keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Jika masyarakat tidak membayar pajak, maka pembangunan tidak berjalan dengan baik dan lancar. Uang negara juga tidak cukup untuk membayar kebutuhan negara dan hutang negara, dan mengakibatkan pertumbuhan hutang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2. Lalu selanjutnya adalah ucapan terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak Andika Wahyudiono selaku dosen kami. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada rekan tim kami yang telah melakukan dan mengerjakan tugas ini dengan selesai. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelas kami yang sudah sama-sama kita belajar diskusi dalam forum pada WhatsApp hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.